Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jihan Lamama. Saya perwakilan dari kelompok 12 akan menyampaikan beberapa pokok materi. Nah, kelompok saya ini beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Nurul Jihan Lamama, dan Rindiani Lamahe. Kita masuk kepada pengertian falsafah al-insaniyah. Kata falsafah al-insaniyah terdiri atas 2 kata. Yang pertama itu kata falsafah atau filsafat, yang kedua itu adalah insaniyah. Oke, kita masuk kepada yang pertama itu kata falsafah. Nah, secara etimologi atau asal bahasa kata filsafat atau falsafah memiliki arti mencintai, menyukai, menyenangi, kebijaksanaan, dan kebenaran. Sedangkan pengertian filsafat secara terminologi atau istilah oleh Al-Farabi yang merupakan seorang filosof muslim terbesar sebelum Ibnu Sina. Ia berkata, filsafat ialah ilmu tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Kemudian, menurut pandangan Sidi Ghazalbah, filsafat adalah berpikir secara mendalam, radikal, sistematik, dan universal dalam rangka mencari kebenaran atau inti mengenai segala sesuatu yang ada. Dari beberapa definisi yang beragam dapat diketahui adanya beberapa komponen-komponen filsafat, yaitu yang pertama adalah tentang suatu bentuk kegiatan, yakni berpikir. Yang kedua, tentang alat yang digunakan untuk berpikir, yakni akal pikiran. Kemudian yang ketiga, tentang hasil dari pemikiran, yaitu pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Yang keempat, objek atau sasaran. Nah, objek atau sasaran yang dipikirkan yaitu segala sesuatu yang ada, baik yang fisik maupun non-fisik. Kemudian tentang sifat dari pemikiran tersebut, yakni sistematik, mendalam, radikal, spekulatif, universal, dan konsisten. Kemudian kita masuk kepada al-insaniyah atau hakikat manusia. Nah, tetapi sifat-sifat ini tidaklah sama. Tuhan adalah pencipta, sedangkan manusia adalah ciptaannya. Pencipta dan ciptaannya itu tidaklah sama. Karena itu sifat-sifat Tuhan yang ada pada manusia tentulah sesuai dengan kemanusiaannya. Kemudian ada 3 istilah tentang manusia yang ada dalam Al-Quran, yang semuanya menunjukkan makna manusia, namun memiliki penekanan yang berbeda. Yang pertama itu kata al-bashar. Kata al-bashar dipakai untuk menggambarkan definisi fisik, jasad, raga manusia, seperti kulit tubuh manusia. Nah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 29, yang artinya neraka syakar adalah pembakar kulit manusia. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa menurut Imam Akhfasi dan sebagian besar para ulama, kata al-bashar ditafsirkan kulit luar yang dikhususkan pada manusia. Makna al-bashar dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai sifat kemanusiaan seperti makan, minum, keamanan, kebahagiaan, dan sebagainya. Menunjukkan perkataan ini ditujukan kepada manusia tanpa terkecuali, termasuk para nabi dan rasul. Hanya saja nabi dan rasul diberikan wahyu. Kata al-insan mempunyai 3 asal kata. Yang pertama berasal dari kata an-nasa, yang memiliki arti melihat, mengetahui, dan meminta izin. Kemudian yang kedua berasal dari kata nasia, yang berarti lupa. Kemudian yang ketiga berasal dari kata al-ins, yang artinya jinak atau lemah lembut. Kata al-insan dalam Al-Quran menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Harmonisasi keduanya akan melahirkan potensi yang mengantarkan manusia pada makhluk yang unik dan istimewa, sempurna, dan memiliki beberapa
perbedaan antara satu dengan yang lain. Dan dengan demikian, potensi rohani manusia terdiri dari beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama adalah fitrah. Menurut bahasa diambil dari kata al-fath yang berarti belahan. Makna ini menunjukkan makna-makna yang lain, diantaranya penciptaan dan kejadian. Sedangkan Muhaimin dan Abdul Mujib memberikan penjelasan secara rinci tentang fitrah atau arti fitrah, yaitu yang pertama, fitrah berarti suci, yang berarti kesucian dalam jasmani dan rohani. Yang kedua, fitrah berarti mengakui keesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mentauhidkan Allah. Yang ketiga, fitrah berarti potensi dasar manusia sebagai alat mengabdi dan ma'rifatullah. Kemudian potensi yang dimiliki manusia yang kedua, yaitu ruh. Al-Ghazali membagi pengertian ruh menjadi dua, yaitu ruh yang bersifat jasmani merupakan bagian dari jasmani manusia itu sendiri, yaitu zat yang amat halus bersumber dari ruangan hati atau jantung, yang menjadi pusat semua urat pembuluh darah yang mampu menjadikan semua hidup dan bergerak serta merasakan berbagai rasa. Roh dapat diumpamakan sebagai lampu yang menerangi setiap sudut organ. Inilah yang sering disebut dengan nafs atau jiwa. Nah, kemudian roh yang bersifat rohani. Apa sih roh yang bersifat rohani itu? Nah, roh yang bersifat rohani yang mempunyai ciri halus dan gaib. Dengan roh ini manusia dapat mengenal Tuhannya dan mampu mencapai ilmu yang bermacam-macam. Di samping itu, roh ini dapat menyebabkan manusia berpikir kemanusiaan, berakhlak yang baik dan berbeda dengan binatang. Kemudian yang ketiga, potensi manusia yang ketiga. Yaitu qalb atau hati. Berkisar pada arti perasaan atau emosi dan intelektual manusia. Oleh sebab itu, ia merupakan dasar bagi fitrah yang sehat. Berbagai perasaan emosi, baik perasaan benci atau cinta, dan tempat petunjuk iman, kemauan, kontrol, dan pemahaman. Qalb atau hati dapat diartikan sebagai wadah bagi petunjuk iman. Kemudian yang keempat itu nafs. Nafs atau jiwa menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang asalnya satu, kemudian berkembang biak, bekerja dan merasa. Dan juga kadang manusia menunjukkan watak dan inti manusia atau menunjukkan sesuatu yang tertentu. Selanjutnya yang kelima yaitu akal. Nah, akal merupakan sebuah potensi yang dimiliki oleh seorang manusia yang dapat memungkinkannya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, mengerjakan yang baik dan menghindari yang buruk. Kemudian, menurut Ahmad Marimba, akal bermanfaat dalam bidang-bidang berikut ini. Yang pertama, pengumpulan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memecahkan persoalan yang dihadapi manusia. Menurut Ahmad Marimba, akal bermanfaat dalam bidang-bidang berikut ini. Yang pertama itu pengumpulan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia. Yang ketiga, mencari jalan-jalan yang lebih efisien untuk memenuhi maksud, tetapi pada keadaan yang lain. Kemudian sebaliknya, akal dapat pula berpotensi untuk mencari jalan-jalan ke arah perbuatan yang sesat, mencari alasan untuk membenarkan perbuatan-perbuatan yang sesat itu, lalu menghasilkan kecocokan dalam diri manusia bahwa akal itu dapat mengetahui segala-galanya. Nah, pada dasarnya kita harus
menggunakan akal ini dengan cara yang bijak, karena kebebasan akal tanpa kendali dapat membuat manusia itu lupa diri, mengingkari Tuhan, bahkan terjerumus kepada hal-hal yang negatif lainnya. Oleh karena itu, potensi-potensi yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan petunjuk hidayah Allah yang diperuntukkan bagi manusia supaya ia dapat melakukan sikap hidup yang serasi dengan hakikat penciptaannya. Kata Al-Nas menunjukkan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan tanpa melihat keimanan dan kekafirannya. Kata An-Nas dipakai dalam Al-Quran untuk mengatakan sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai kegiatan untuk mengembangkan hidupnya, antara lain kegiatan peternakan, mendayagunakan kekuatan besi, melakukan perubahan sosial, melaksanakan tugas sebagai pemimpin, dan melaksanakan ibadah. Tetapi pada umumnya kata Al-Nas memiliki arti peringatan Allah pada manusia akan semua tindakannya. Nah, kata Al-Nas ini memiliki arti peringatan Allah kepada manusia akan semua tindakan manusia. Kemudian kita masuk kepada pandangan beberapa aliran tentang falsafah insania. Yang pertama itu pandangan materialisme. Secara terminologi, materialis dapat diartikan terletak, terikat, tersurat dalam hati, benda, zat, dan sebagainya. Kemudian kata itu berkembang menjadi materialis, yang berarti pengikut paham materialis. Jadi dapat disimpulkan bahwa materialistik adalah sifat yang terdapat dalam diri manusia yang memiliki fokus terhadap benda dan kepemilikan hal-hal yang real, yang nyata. Nah, kemudian yang kedua yaitu pandangan spiritualisme. Konsep manusia menurut penganut paham idealisme atau yang lebih dikenal dengan spiritualisme ini sebagian besar mempunyai pandangan deterministik. Nah, pandangan ini mereka mengatakan bahwa roh absolut Tuhan adalah bebas dan tidak berhingga, dan manusia sebagai bagian dari perwujudan dari roh absolut, tidak bebas dan berhingga. Yang keempat itu adalah eksistensi dan martabat manusia. Pengertian eksistensi dan martabat manusia adalah bahwasannya manusia diciptakan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai rintangan, tentunya untuk mengabdi kepadanya. Nah, sehingga dengan segala kelebihan yang tidak kita miliki, makhluk Allah lainnya tentunya dapat memanfaatkan bumi dan isinya untuk satu tujuan, yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pokok materi yang telah saya sampaikan, saya akan menyimpulkan materi yang telah saya paparkan tadi. Nah, mengenai manusia ini dipandang dari berbagai sudut pemikiran, serta menurut peninjauan Islam adalah makhluk yang memiliki berbagai macam potensi, baik mulai sejak manusia itu baru lahir maupun setelah berada di tengah-tengah lingkungannya. Potensi-potensi tersebut dapat digali dan dikembangkan oleh lingkungannya, termasuk lingkungan dunia pendidikan. Oke, itulah penyampaian materi dari saya. Semoga dapat diterima oleh teman-teman dan akan bermanfaat di hari kemudian. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.